Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi nih dengan podcast kita bersama IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama siapa lagi kalau bukan Sang Ketua Umum IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, Ya, apa kabar Pak? semangat, semangat Mas Awan. Ini makin cerah nih ternyata mukanya nih ya, luar biasa. Oke Pak, thank you Pak Rinto sudah hadir bersama podcast kita ya. Topiknya hari ini lumayan nih. Jadi saya mau sharing dulu ke teman-teman semua ya. Kemarin rencananya kita itu mau sesi curhat ya, sesi curhat dengan seorang ibu-ibu. Ini saya share aja ya. Tapi ternyata ibu-ibu nggak hadir gitu loh. Jadi Gitu. gue share aja. Jadi ada ibu-ibu namanya ini dari Instagram ya, namanya Kawai Nura ya, ibu tiba-tiba chatting saya di Instagram ya, Hmm. eh, mau podcast gitu, mau saya podcastkan gitu. Jadi dia ada curhat gitu. Ini Bu Kawai Nura. Pagi Mas Awan, saya punya informasi yang sangat akurat perihal oknum pajak. Saya bisa pastikan informasi saya 100% valid katanya. Hanya Oh, saja saya tidak bisa lapor ke DJP karena saya nggak ada NPWP katanya. Berarti ini anak kecil ini. anak kecil. atau atau gimana gitu ya. Apakah bisa bantu? Karena oknum ini tidak terlalu powerful kok. Oknum biasa, tapi sudah banyak sekali menggelapkan dana perusahaan yang harus dia bayarkan ke pajak. Dia calo pajak, Mas. Oke, oke. Terus saya tanya, siap Bu, apakah mau dipodcastkan? Siapkan bukti-buktinya dong, saya tanya. Hmm. Terus dia bilang, buktinya banyak banget Mas. Aku udah lapor ke Wise katanya. Oke, lapor ke Wise. Jadi ini Ya, ada laporan ke Wise, ini ada laporan PT-nya ya. Kita nggak usah sebutin nama PT-nya. Tapi ya. ini ada laporan pengaduan satu, pengaduan sudah draft, sudah submitted, sudah dilimpahkan ya. Seperti biasa ya. Wise Kemenkeu dilimpahkan. Terima kasih. Bahasa standar dari Wise Kemenkeu ya. Dilimpahkan kemana kita nggak tahu juga. Hmm. Nah, status seperti itu. Terus saya bilang, mantap Bu, kalau mau bisa kita podcastkan dan viralkan ya. Jika merasa perlu, narasumber bisa diblurkan mukanya dan tidak perlu sebut nama oknumnya jika merasa privasi. Nah, gue bilang gitu. Oke, oke. Terus dia bilang, orang ini bisa dapat sekitar 300 sampai 500 juta per 3 Oh, bulan mereka dapatnya. oh, banyak Gila. sekali Mas. Ini mafia pajak ini kalau dapat, kalau memang betul ya. Dan sudah beberapa perusahaan yang bayar melalui dia, tapi dananya tidak disalurkan ke kantor pajak alias masuk ke kantong mereka. Hmm. Jadi ini seperti calo untuk orang-orang bayar pajak. Apakah dia sebuah platform? Kita nggak ngerti juga nih ya. Ya, ya. Kalau statusnya seperti ini, biasanya diprosesnya dan ditindaklanjutin gimana sih Mas? Katanya. Hmm. Dilanjutin nggak sih Mas? Terus saya bilang, yang pertama saya tanya dulu, ini oknum konsultan pajak atau petugas pajak Bu? Karena ini nggak agak blur nih. Maksudnya dia tuh Ya, ya, seorang ya. warga negara konsultan pajak yang abal-abal atau konsultan pajak atau petugas gitu kan? Tugasnya pegawai pajak Mas ya. Nah, terus saya tanya lagi, bisa diproses, bisa nggak diproses nih West Kemenkeu nih ya. Kadang-kadang nggak jelas tuh ke West Kemenkeu. Kemudian dia bilang oknumnya Mas, berarti kemungkinan maksud dia itu orang ya, bukan bukan petugas pajak nih ya. Hmm. Jadi dia itu sistemnya begini, dia buat akta palsu ya, PT palsu buat menampung dana-dana dari perusahaan yang mau bayar pajak. Si Hmm. perusahaan ini nggak mau bayar pajak langsung ke pajak karena nominal yang terlalu gede. Iya, Ini iya. bingung nih, emang ada perusahaan seperti itu? Justru Berarti dia aja bisa. perusahaannya juga ini juga Mas ya. Perusahaannya juga dicurigai juga oknum perusahaan juga ini. Iya, justru kalau perusahaan mau bayar pajak gede, harusnya langsung bayar ke pajak, jangan mau titip orang dong harusnya. Tapi kita nggak tahu detailnya ya. Nah, ditampunglah itu dana perusahaan yang mau bayar pajak murah. Tiap kali udah nelen duit perusahaan yang harusnya dia bayarkan ke pajak itu, si oknum alias calo ini langsung ganti akte atau nama perusahaan lagi tuh. Jadi orang sudah nitip di perusahaan dia, dia nggak bayar pajaknya, tiba-tiba dia close PT-nya. Oke. Asli itu gede banget dapat duitnya, tapi saya nggak tahu cara laporinnya, hanya direkomendin ke Wise aja, oke? Saya sudah punya kok data-data atau akta si oknum ini karena masih dalam keluarga saya. Oke, jadi mohon maaf nih Bu Rika, ini Bu Rika katanya ya, bukan Hmm. ini bukan masalah keluarga, tapi mudah-mudahan ini betul-betul masalah masalah pajak seperti biasa ya. Ya. Saya cuma diam aja ya karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya ke sini lihat perusahaan-perusahaan yang bayar ke saudara saya ini, lalu saya kasihan uangnya ditelan habis-habisan. Nggak usah ditutupin nama oknumnya. Saya berani kok mengungkapkan semuanya. Saya standby, kata Ibu ya. Oke Bu, Ya. bisa kapan untuk podcast? Jumat jam 10 ya. Langsung saya tawarkan Jumat jam 10 gabung sama IWPI ya. Karena kan kita tiap Jumat jam Ya. 10. Melalui Zoom ya katanya. Baik Mas, saya siap. Disuruh datang juga nggak apa-apa. Kontenmu itu bermanfaat loh. Benar-benar bermanfaat. Oke. Ibu posisi di mana?
uang itu saudaraku cuma duduk manis bisa dapat ratusan juta katanya. Oke, oke, oke. Kemudian aku di Tangsel katanya. Oke, nanti gabung aja. Saya bilang ya, saya gabung aja ke Zoom kita jam 10. Oke, oke. Dia kasih nomor Oh ya. handphonenya. Nah, udah seperti itu Pak. Dan tiba-tiba saya chatting hari ini orang yang menghilang. Orang menghilang. Saya nggak tahu nih kenapa begini, tapi coba deh, Ibu namanya Ibu Rika tadi dia mengakunya. Mudah-mudahan Ibu bisa hubungin saya atau mungkin lagi di jalan atau gimana ya. Tetapi kita sudah sampaikan Bu ya, kita sudah sampaikan kepada publik ada kasus seperti ini dan kita berharap teman-teman wajib pajak jangan bodoh ya, jangan nitipin uang pajak kepada orang lain yang tidak terverifikasi, yang lu nggak kenal untuk bayar pajak. Apalagi angkanya besar gitu. Kalau angka besar, udah deh, bikinin e-billing aja, kita tinggal bayar kan gampang. Tadi kalau saya lihat tadi chattingnya bukan seperti itu Mas Awan. Maksudnya tuh kalau bayar ke pajak langsung besar, maksudnya biar lebih murah ke perusahaan ini tadi Mas Awan. Nah, jangan-jangan ada diskon gitu ya. Iya. Jangan-jangan dia mengaku gue bisa diskon nih kalau bayar sama gue gitu ya. Iya, tapi ternyata malah nggak dibayarkan gitu. Malah ditipu ya. Iya. Jadi buat teman-teman wajib pajak ya, there is no freelance di dunia ini ya. Jangan percaya dengan janji-janji manis ya. Oke, thank you Pak Siap. Rinto. Kita lanjut nih. Ya. Bagaimana IWPI mencermati rencana nih, rencana bos kita, bos besar Pak Prabowo untuk membuat BPN, Badan Penerimaan Negara, di mana badan ini akan menjadi wadah baru untuk DJP dan Bea Cukai. Jadi DJP dan Bea Cukai yang selama ini ada di kandang Kemenkeu, sekarang mau Betul, betul, dipindah Mas. ke kandang yang baru, namanya BPN. Ini kan cuma BPN. pindah kandang, gitu. Jadi bagaimana IWPI menanggapi ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Kalau saya dari WPI sebenarnya ada dua hal yang penting yang saya tanggapi Mas Awan. Yang pertama, kalau sementara ini Mas, kalau memang niatnya memang benar-benar tulus dan ikhlas, pemindahan ini sudah sangat ini Mas, sudah sangat baik sesuai dengan teori yang saya pelajari Mas. Karena harus ada pembedaan antara bendahara dan kasir atau akunting dengan kasir Mas Awan. Jadi ini kan diibaratkan kan Bea Cukai dan pajak ini, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai ini adalah sebagai kasirnya negara, Mas, untuk penerimaan negara, itu Mas Awan. Lah, pencatatannya itu kan seharusnya kan ada bendahara atau akunting. Lah, ini kan nanti akan dijalankan oleh Kementerian Keuangan sendiri. Entah nanti melalui Dirjen Anggaran, entah dirjen-dirjen yang lain. Kan banyak Mas dirjen yang lain di Kemenkeu, Mas Awan. Dari situ, kalau ini memang apa baik, ini akan ini Mas berjalan baik, akan ya rakyat akan mendapatkan keadilan gitu loh Mas Awan. Kalau berjalan baik itu Mas Awan. Tapi masalahnya Mas Awan, kalau saya sorotin di yang lebih luas Mas Awan, dari IBP juga menyorotin adalah pentingnya pembedaan antara negara dan pemerintah. Pentingnya antara pembedaan lembaga negara dan lembaga pemerintah Mas Awan. Nah, itu nanti nanti kalau ini hanya benar memang secara teori udah benar Mas, tapi kalau ujung-ujungnya negara sama pemerintah tidak bisa dibedakan, ya ini malah lebih lebih ganas Mas. Jadi yang pertama kalau ini memang niatnya benar-benar untuk membantu rakyat, ini bisa jadi positif, Mas Awan. Tapi kalau ini nanti ternyata mastermind-nya sama, wah ini nanti kasirnya malah digenjot target lebih besar, wah. Karena tadi Mas tidak bisa membedakan lembaga negara dan lembaga pemerintah gitu, Mas Awan. Karena kan Kemenkeu kan juga lembaga pemerintah, Mas. Gitu loh. Hmm, BPN juga lembaga pemerintah yang diangkat oleh presiden gitu, Mas Awan. Jadi otoritas ini tidak ada yang mengawasi, Mas Awan. Gitu, Mas. Jadi kebijakan ini full ada di tangan presiden, Mas Awan. oke, jadi ya mudah-mudahan tidak sama aja ya, percuma ya, ngabisin duit tapi sama aja hasil kan jangan dong ya. Jadi harus Berarti, membedakan teori negara sama pemerintah dulu, Mas, biar memandang ini lebih lebih komprehensif, Mas Awan. hmm, Hmm. berarti nanti kalau yang selama ini peraturan Menteri Keuangan akan berubah dah, menjadi peraturan Menteri BPN gitu ya. Kalau badan beda, Mas. Peraturan kepala, Mas. Kepala badan biasanya kan seperti badan BMKG, Mas. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika itu, Mas. BMKG, Mas. Oh, berarti Eh, tetap peraturan Menteri Keuangan, Peraturannya kalau BPN nanti Dirjen Pajak, Mas ya. Ya kepala BPN, Mas. Kepala BPN. Eh, Oh, maksud Kepala saya ini Badan Penerimaan Negara. Maksud saya KUP apakah perlu diubah? Kan KUP selama ini kan diatur lebih lanjut dengan Menteri Keuangan. Sekarang kan pindah nih DJP ke BPN. Apakah perlu diganti tuh KUP-nya? Harus diganti, Mas Awan.
Kalau Hmm. di dalam PMK-nya tadi kan DKOP kan ada frase peraturan Menteri Keuangan. Nah, di Hmm. dalam peraturan Menteri Keuangan tadi kan ada frase yang ini dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Lah, ini Dirjen Pajaknya kan ini Mas harus diganti ke badan ini Mas atau PMK-nya langsung ke Badan Penerimaan Negara Mas. Ini secara Oke. sistem hukum juga pusing juga itu Mas. Wah, kacau balau. Berarti semua sistem hukum yang tertulisnya peraturan Menteri Keuangan akan harus diubah menjadi peraturan Kepala BPN. Betul Mas, supaya karena Dirjen Pajak kan di bawah BPN Mas. Lah, ini mah 3 bulan nggak cukup nih ganti-ganti undang-undang ini. Ini gimana konteks, Pak? Makanya kalau kita mempelajari sistem tata negara itu memang kompleks Mas kalau tidak mempelajari hakikatnya Mas. Waduh, jadi ini eh, mudah-mudahan benar-benar dijalankan dengan benar ya. Jadi jadi WPI berharap apa nih, Pak, sama Pak Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober nih? Apa nih? WPI mau apa nih sama Pak Prabowo? Kalau IWPI, kalau harapan kami ini Mas, diperhatikan Indonesia kan adalah negara hukum Mas Awan. Tolong diperhatikan hukumnya ini jangan hanya tumpul ke bawah Mas Awan. Jadi hukum perpajakan terutama Mas. Jadi jadikanlah wajib pajak ini sebagai mitra untuk dari DJP Mas, bukan yang diucapkan dalam debat capres itu wajib pajak kan dijadikan ini Mas. Kayak apa Mas? Hewan yang diburu itu loh Mas. Karena ada narasi berburu di kebun binatang gitu Mas Awan. Hmm, oke. Jadi janganlah WP dijadikan sapi perah gitu ya. Betul Mas Awan, harus ada keadilan Mas Awan. Jadi jangan hanya menggunakan ini Mas, kan sekarang kan Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3 konstitusi kita Mas Awan. Terus untuk pajak kan diatur di pasal 23A Mas Awan, yaitu pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa diatur oleh undang-undang gitu Mas Awan. Tapi tolong masukkan juga ini Mas kekuatannya di pasal 28D Mas. Kesamaan setiap warga negara di dalam hukum gitu Mas Awan. Karena hukum yang ada sekarang ini Pak Prabowo kalau dengar podcast ini Mas Awan itu sangat merugikan wajib pajak gitu Mas Awan. Hmm. Tapi Pak, pengalaman saya Pak ya, oknum pajak itu mah nggak peduli dengan undang-undang Pak, nggak peduli. Nota dinas aja boleh ngatur undang-undang. Iya. Lah, makanya itu namanya kebijakan Mas Awan. Itu namanya kebijakan tuh Mas Awan. Jadi kalau seperti itu berarti presiden yang selama ini berkuasa itu memang membiarkan hal ini terjadi Mas Awan. Tidak ada saluran bagi wajib pajak untuk bisa lapor kejadian ini ke presiden. Harapan kami mungkin presiden bisa membentuk Mas. Oke, tidak apa-apa, target pajak ditinggikan atau apapun itulah Mas Awan ya. Tapi tolong Hmm. dalam mencari target ini, tolonglah diperhatikan nasib wajib pajak Mas Awan. Hmm. Keadilannya, transparansinya harus diperhatikan. Mungkin nanti harapannya bisa jadi presiden terpilih ini karena pajak adalah 80% sumber APBN Mas Awan, membuat posko khusus Mas. Di luar Hmm. yang sudah ada ini Mas Awan, di luar Hmm. Kompasjak, di luar apa Weskemenq, di Hmm. luar ombudsman sendiri mungkin itu Mas Awan. Jadi nanti dia membuat sendiri Mas saluran-saluran yang bisa langsung akses ke presiden bahwa ada loh ini apa banyak pelanggaran-pelanggaran dari pegawai pajak dalam mendapatkan penerimaan negara. Karena penting sekali Mas Awan, kalau pajak ini didapatkan dengan cara yang tidak halal, dalam tanda kutip menzolimi wajib pajak, itu kan menjadi tidak berkah Mas, penerimaan Hmm. negaranya Mas. Itu kalau dibuat pembangunan atau pembentukan karakter manusia, jadinya manusia seperti apa nanti kan seperti itu Mas Awan. Iya, 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 iya. Oke, mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar podcast kita ya, Pak ya. Oke. Terus yang terakhir nih Pak, dengar-dengar IWPI katanya tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda mau bikin Sumpah Pemuda IWPI nih Pak. Apa itu Pak? Ya kita akan ini Mas WP akan membuat konten khusus berkaitan dengan perpajakan kita Mas Awan. Nah itu kan Hari Sumpah Pemuda nanti kita akan membuat sumpah mafia pajak gitu Mas Awan. Nanti di situ ada Wow. detail-detailnya bagaimana cara oknum ini Mas oknum pegawai pajak bermain, oknum pengadilan pajak bermain gitu loh Mas. Oknum Oh. oknum-oknum dari Kementerian Keuangan caranya bermain, membuat aturan undang-undang ini biar menguntungkan mereka. Itu kami ungkapkan di situ semua, Mas Awan. Ini bukannya IWPI mau ngajarin orang jadi oknum bukan ya? Bukan, Mas. Cara-caranya dia menjadi oknum, kenapa mereka kok bisa sekebal sekebal hukum saat ini, Mas Awan? Ini kan sepertinya pengalaman saya juga, Mas. Mungkin Mas Awan juga. Itu kan sepertinya ini kan pegawai pajak ini kan kebal hukum, Mas. Betul, Mas. Hmm. Makanya saya masukkan ini Mas di WP pasal 28D Mas, kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum itu Mas Awan.
Hmm. Eh, Oke, Pak, kita tunggu Oke, Sumpah Pak. Pemuda tanggal 28 Oktober nanti. Oktober. Siap, Mas Awan. Konten spesial, Oke, Mas. Hari Sumpah Pemuda, Mas. siap. Tanggal 28 kita tunggu buat IWPI. Ya, Oke, itu ya. ya, Thank you, Pak Rinto. Luar biasa. Semangat terus, Pak. Mantap. ya, ya, Jumpa semangat, lagi, Mas. Pak. Ya, terima kasih, Mas. Makasih, Pak.